Yuk. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Kanita Salsabila Putri. Ingin memperkenalkan diri, saya Fatma Sadia. Kami mengambil tema atau judul yaitu perubahan dari RIS menuju NKRI. Oke, jadi yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat karena sebab-sebab berikut. Pada umumnya, masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar yang melahirkan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia. Kita masuk ke pengertian. Jadi, RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federal atau serikat yang berdiri pada 27 Desember 1949. RIS ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Terdiri dari Republik Indonesia yaitu dan 15 negara bagian buatan Belanda seperti Pasundan, Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan fungsi utama terbentuknya RI sendiri. Tujuannya yang pertama itu sebagai Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat merupakan upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan menguasai kembali Indonesia dengan cara memecah belah kesatuan nasional menjadi negara-negara bagian yang lebih mudah dikendalikan. Lalu yang kedua yaitu sebagai transisi menuju negara kesatuan. Meskipun awalnya RIS ini dianggap sebagai upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, dalam prakteknya RIS juga digunakan sebagai bentuk transisi politik agar negara Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan satu demi satu negara bagian bergabung kembali ke Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Tujuan utamanya pembentukan RIS ini adalah mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal di bawah pengawasan Belanda. Lalu ada pula alasan perubahan dari RIS menjadi NKRI. Yang pertama, rakyat lebih menginginkan bentuk negara kesatuan dan menyatukan seluruh wilayah seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, sistem federal dianggap warisan politik Belanda untuk melemahkan persatuan di Indonesia. Dan yang ketiga, negara-negara bagian di RIS tidak stabil dan banyak yang ingin melebur ke Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu dengan negara Republik Indonesia ini diharapkan pemerintahan bisa lebih kuat, stabil, dan mencerminkan cita-cita proklamasi 1945. Di sini ada proses perubahan dari RIS menjadi NKRI. Jadi yang pertama itu pada tahun 1950 rakyat di berbagai daerah menolak RIS karena dianggap buatan Belanda. Lalu, tuntutan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu pada bulan Januari sampai Juli 1950, satu persatu negara bagian membubarkan diri dan bergabung ke Republik Indonesia atau Yogyakarta. Lalu di tanggal 10 Februari 1950, negara bagian Sumatera Selatan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Disusul di tanggal 7 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat.
Lalu di tanggal 11 Maret 1950, negara Pasundan ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia. Dan di tanggal 3 April 1950, Natsir mengeluarkan mosi ilegal. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 1950, Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian Republik Indonesia. Di tanggal 3 sampai 5 Mei 1950, perundingan awal antara Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dan Perdana Menteri Republik Indonesia untuk membahas perubahan KRIS menjadi NKRI. Lalu di tanggal 19 Mei 1950, penandatanganan persetujuan RIS dan RI sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno dan Hatta secara resmi memproklamasikan NKRI. Dan sekian presentasi dari saya dan juga Fatma mengenai perubahan RIS menuju NKRI. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.